Halo semuanya masyarakat yang sedang kebingungan ya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan, mengeksplanasi pemahaman saya tentang workflow visual branding di tema kearifan lokal. Nah, sebenarnya saya membuat video ini karena pertama saya sempat sebingung-bingungnya karena sejauh kemarin saya bahkan belum paham gimana sih sebenarnya dekonstruksi visual lah, terus bagaimana yang dimaksudkan dengan pengubahan makna melalui Derrida dan segala macam. Oke, jadi di sini kita sudah melihat ke workflow VB tema kearifan lokal. Ini aku bikin workflownya ada di Figma. Nanti untuk link Figma-nya saya taruh di deskripsi, oke? Nah, jadi saya jelaskan dari awal ya. Kita tulang punggung dari proses ini adalah design thinking ya. Design thinking. Jadi untuk design thinkingnya sendiri saya juga mengambil dari Bapak Sumbo, walaupun kita pada hari pertama tidak dijelaskan design thinking, tapi kita bisa melihat pada beberapa akun media sosial visual branding kakak tingkat kita yang dimana sempat memparafrase ya materi dari Pak Sumbo mengenai design thinking ini sendiri. Nah, design thinking dari Pak Sumbo sendiri ini ada 6 step. Yang pertama identifikasi masalah, empati, define, ideate, prototype, dan tes. Nah, untuk prototype dan tes ini nanti lebih ke eksekusinya. Jadi untuk teman-temanku yang DKV pasti tidak usah bingung lah ya. Yang saya jelaskan ini cukup yang apa saya bingungkan saja. Nah, jadi untuk identifikasi masalah. Oke, pertama identifikasi masalah. Identifikasi kearifan lokal. Nah, kenapa identifikasi kearifan lokal? Karena memang objeknya yang dikaji kan ini yang kita rancang nantinya. Pertama untuk identifikasi kearifan lokal, mengidentifikasi point of interest dari kearifan lokal tersebut dan point of contact dari kehidupan masyarakat dengan nilai kearifan lokal yang dibahas. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya adalah point of interest dicari untuk mencari nilai unik dari kearifan lokal, bisa berupa informasi umum mengenai kearifan lokal tersebut. Jadi kalau di proses ini kita tuh cuma perlu untuk mencari kayak kearifan lokal tuh asalnya dari sini, dimulai pada zaman ini seperti itu. Nah, jadi hal-hal umum saja. Nah, point of contact selanjutnya adalah menghasilkan poin-poin ketersinggungan masyarakat yang nantinya kita telaah efeknya untuk mengetahui insight dari masyarakat mengenai kearifan lokal tersebut. Jadi point of contact sempat dijelaskan ya. Tapi ini kita point of contactnya referensinya adalah ke bagaimana suatu kearifan lokal itu berada di suatu masyarakat. Jadi suatu masyarakat itu melakukan kearifan lokal tersebut dengan point of contact apa saja. Nanti saya jelaskan. Jadi produk verbalnya ya, yang sudah disampaikan Pak Sumbo, ingat kita harus tobat nasional ya. Kita mulainya dari verbal ya teman-teman. Jadi produk verbalnya ada 3 di sini. Point of interest, keunikan apa saja yang ada di kearifan lokal tersebut. Yang kedua adalah point of contact. Nah, point of contact ini tadi ya yang aku jelasin, yaitu sebenarnya masyarakat itu tuh berkontak atau bersentuhan dengan apa saja ketika menerapkan kearifan lokal. Lalu 5W1H ini untuk informasi yang umum seperti itu. Nah, selepas dari kita mengidentifikasi masalah, kita benar-benar kenal seperti apa budayanya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke empati. Nah, untuk empati ini sebenarnya caranya itu lebih banyak daripada yang akan saya tuliskan. Seperti kita bisa saja menanyai oleh akademisi budaya, atau kita mencari narasumber dari daerah terkait ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Hesti pada materi etnografi. Nah, tapi saya ingin mempropos suatu ide yang efektif dan juga ekonomis seperti itu. Nah, yang pertama kita pahami dulu, empati adalah menempatkan diri sebagai target sasaran atau dalam tanda kurung pada kasus ini adalah masyarakat lokal.
bisa melakukan wawancara, observasi, kuesioner maupun dokumentasi. Nah, namun saya mempropos satu hal, yaitu menjadi kearifan lokal itu sendiri, karena untuk beberapa generasi sebelumnya VB itu memang banyak membahas mengenai benda yang tangible, ya, yang mana itu tuh merupakan suatu lokasi, suatu tempat seperti itu yang memang ada sejarahnya seperti itu. Nah, sedangkan yang kita lakukan sekarang adalah kita mengkaji budaya dan perilaku manusia di suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bagaimana seorang masyarakat itu behave pada suatu lingkungan yang menerapkan suatu kearifan lokal, nah kita bisa menelaah itu melalui diri kita sendiri. Syaratnya tapi adalah kita benar-benar mengetahui atau kita benar-benar menjadi bagian dari itu. Oke, contohnya ini. Menjadi kearifan lokal, kita mendapat point of view dari masyarakat lokal mengenai nilai kearifan lokal dan pengaruhnya terhadap kehidupan guna mengetahui potensi kearifan lokal yang akan dikembangkan. Itu secara umumnya. Pada kasus kearifan lokal, kita harus secara detail mengetahui insight dari unsur berkehidupan bermasyarakat seperti contoh, berucap, berpikir, dan bertindak. Ya, karena yang juga disampaikan adalah kita tidak berfokus pada bentuk upacaranya, bentuk tangible dari suatu kearifan lokal, tapi apa sih yang mendasari itu, poin-poin filosofisnya. Pertanyaan seperti apa yang kamu lakukan ketika weton kamu tidak cocok dengan pasangan kamu jika kamu menganut kearifan lokal ilmu titen. Nah, itu adalah pertanyaan yang mendasar ketika kita ingin mengetahui sebenarnya kearifan lokal tuh menjadi suatu apa sih di diri seseorang yang menjunjung tinggi kearifan lokal tersebut, seperti itu. Bisa menjadi awal kita memahami sebenarnya sebagai apa sebuah kearifan lokal dianggap oleh masyarakat lokal tersebut. Nah, itu tadi. Jadi kita mencoba memahami sebenarnya masyarakat lokal tuh memandang kearifan lokal tersebut tuh sebagai apa. Seperti itu ya. Kita coba memahami dengan menanyakan persoalan-persoalan itu. Nah, persoalannya dari mana? Kita dapatkannya dari point of contact ini. Sebenarnya bersinggungan dengan apa saja sih kearifan lokal tersebut di kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Lalu kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi sumber informasi, seperti itu. Nah, tahap penelitian budaya seperti yang dijelaskan oleh Bu Esti, ini stepnya ada definisi masalah, bertemu dengan stakeholder, pengumpulan data, analisis, lalu berbagi pandangan. Nah, untuk stakeholdernya sendiri, saya juga sudah berpikir bahwa stakeholder di kearifan lokal ini hanya perlu 3 stakeholder. Yang pertama pemerintah, disputpar terkait. Biasanya di disputpar itu nanti ada yang namanya divisi budaya. Nah, itu informasinya pasti lengkap di situ ya. Trust me guys, saya pernah di disputpar. Terus yang kedua akademisi ya, Nah, akademisi ini bisa lebih membantu kalian dalam mencari insight, karena mereka juga mencari insight dari masyarakat yang menerapkan kearifan lokal jika saja mereka meneliti soal etnografinya. Nah, lalu Pokdarwis. Nah, kalau Pokdarwis ini kita bisa lebih mendalam untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dilakukan beran oleh masyarakat. Nah, tapi poin susahnya adalah ketika Pokdarwis ya aksesnya susah atau kontaknya tidak tersebar di internet. Nah, mungkin yang paling gampang adalah kita kontak dari disputparnya dulu, dari pemerintah, lalu kita minta rekomendasi untuk akademisi atau Pokdarwis, seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalian juga berkemungkinan untuk mengkontak duta pariwisata, tapi duta pariwisata mostly di Jawa dan cuma pagar bagus, pagar ayu, jadi forget it lah. Nah, lalu
produk verbal ya. Jadi produk verbal dari define empati ini, kita kan menempatkan diri kita di suatu kelompok masyarakat. Nah, produk verbalnya ada dua, yaitu kita tahu cara berkehidupan masyarakat lokal berdasarkan nilai kearifan lokal ya. Jadi bagaimana mereka berbicara, berpikir, dan bertindak. Lalu insight masyarakat tentang pandangan mereka terhadap kearifan lokal. Nah, ini yang paling penting, yaitu sebenarnya apa sih nilai yang dibangun oleh kearifan lokal itu terhadap kelompok masyarakat. Nah, ini akan sangat penting karena kita akan lanjut ke proses define. Nah, define ini yang banyak dijelaskan di kelas, yaitu tentang dekonstruksi. Nah, banyak penjelasan kita mendengar adalah dekonstruksi visual, padahal dekonstruksi visual itu tuh nanti dulu. Sekarang kita tugasnya adalah mendekonstruksi si kearifan lokal itu sendiri. Nah, mendekonstruksi, sebentar, define dulu. Dalam triadik Sumbo secara konteks yang merupakan proses mengidentifikasi rumusan masalah dari objek yang dipilih dengan disusun menggunakan kalimat tanya, diakhiri tanya. Oke, berarti ini kita mendefine rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalahnya tuh harusnya ada dua. Yang pertama adalah main tugas utama kita di VB ini ya. Tugas utama kita di VB ini adalah melestarikan kearifan lokal. Itu yang paling utama, itu jangan dilupain. Itu yang paling utama. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya. Nah, caranya ini bisa berbeda-beda. Di setiap kearifan lokal ini bisa berbeda-beda. Misalnya, pertama pastinya bagaimana cara melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, bagaimana cara menjadikan kearifan lokal ilmu titen menjadi penentu jodoh. Misalnya, jangan dipakai, ini punya kelompokku. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita nanti bisa ke proses selanjutnya. Tapi ini yang paling penting adalah bagaimana kita meredefine si kearifan lokal ini tuh menjadi sesuatu yang baru lewat proses dekonstruksi. Oke, mari kita bahas. Menghidupkan kembali kearifan lokal. Untuk menghidupkan kembali kearifan lokal, kita perlu memberi pemaknaan baru yang akan menyesuaikan kearifan lokal terhadap konteks problem yang berbeda dan aktual. Sehingga suatu kearifan lokal akan kembali memiliki wajah baru atau rebranding. That's the whole point sebenarnya, ini rebranding kearifan lokal ya. Nah, kita membahas ke teorinya. Dekonstruksi Derrida. Dekonstruksi Derrida memberikan pemahaman baru pada sesuatu dengan melihat dualisme yang ada. Ini sebenarnya dari salah satu caranya Derrida mendekonstruksi ini saya pakai gitu. Dualisme yang ada, jadi dari dualisme ya, pemaknaan yang berbeda pada konteks yang berbeda. Konteksnya doang, teksnya masih sama. Dekonstruksi ini berguna untuk memberikan sudut pandang baru pada pemanfaatan nilai kearifan lokal sebagai pandangan hidup. Dengan dekonstruksi ini, nilai kearifan lokal dapat bertambah umur relevansinya. Nah, kan pernah diomongin juga, sebenarnya aiming kita di VB ini adalah untuk produk DKV itu menciptakan produk komunikasi yang baru dari yang terbaru. Itu dawuhnya Pak Sumbo itu. Nah, pada pengembangan visual branding ini dapat kita terapkan dengan menganalisis insight masyarakat tentang pandangan mereka terhadap suatu kearifan lokal dan mengubah konteks kearifan lokal ini menjadi sesuatu yang baru. Seperti yang kita sudah lakukan di empati, kita menghasilkan produk verbal yaitu insight masyarakat. Oke, terus dilanjutkan di sini. Dengan mengetahui insight yang berbeda pada masyarakat, kita dapat merumuskan ulang nilai esensi yang berbeda pada suatu entitas kearifan lokal. Jadi, kearifan lokalnya itu tetap berada di situ, tapi yang kita ubah adalah brandingannya. That's the whole point of branding. Kita membawakan wajah baru, kita membawakan citra baru, kita membawakan image atau imaji baru terhadap suatu kearifan lokal. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan sering dengar soal pamali memakai baju hijau di pantai Parangtritis ya.
memakai baju hijau di pantai selatan, terus nanti takutnya diseret ombak lalu menghilang. Nah, insight-nya adalah, ini contoh nih, penjaga pantai sangat senang karena pengunjung tidak lagi memakai pakaian yang susah dicari jika saja mereka tenggelam. Karena baju hijau, kalau mereka tenggelam susah nyarinya. Ya, itu fakta. Mereka merasa cerita legenda Nyi Roro Kidul bermanfaat untuk memberi peringatan pada pengunjung. Nah, ini insight nih, penting nih. Ada sisi lain dari masyarakat yang menganggap cerita itu tuh punya value lebih gitu loh, daripada cuma suatu legenda untuk menakut-nakuti orang seperti itu. Pasti ada value-nya, value lain gitu. Ini yang kita sebut dualismenya. Nah, dekonstruksinya adalah kita memberikan nilai lebih kepada sisi lain dari suatu nilai kearifan lokal. Dekonstruksinya adalah kita memberikan judul baru terhadap si kearifan lokal itu. Kita bisa memandangnya dari sisi lain seperti Nyi Roro Kidul sebagai cerita legenda edukasi wisata. Think about that. Think about it. Gila, itu bagus banget. Itu bagus banget, itu brilian. Kalian nggak boleh ada yang ngambil, awas aja. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi kita tuh mendekonstruksi itu tuh membungkus kembali melalui wajah yang baru, tapi sebenarnya tetap cerita yang sama. Seperti itu. Contoh lain, tradisi Tiban, tahu ya yang pecut-pecutan itu, yang saya pernah ikut itu. Ada. Sebagai upacara peminta hujan. Oke. Tapi insight-nya adalah ketika kita berdialog dengan orang-orang yang melakukan upacara Tiban, kita berdialog dengan ketua desa di sana, atau kita berdialog dengan akademisi yang pernah meneliti soal upacara Tiban ini, masyarakat merasa lebih solid dengan nasib yang diderita bersama. Karena sakit dong dipecut-pecutin ya. Merasakan nasib yang sama menumbuhkan rasa empati. Rasa empati, jadi kayak kita sakit bareng, kita pecut-pecutan bareng, kita satu nasib, oh my brother gitu. Misalnya seorang ketua adat berpendapat jika upacara Tiban ini menumbuhkan rasa keberanian, solidaritas, dan kerelaan untuk berkorban demi keluarga, misalnya itu. Padahal kalau kita cari upacara Tiban tuh sekedar upacara peminta hujan, tapi ternyata ada value yang lebih di situ. Nah, ini yang akan kita angkat. Dengan mendekonstruksinya, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka kita bisa saja end up dengan kesimpulan bahwa Tiban dapat dibungkus sebagai tradisi pengembangan karakter laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Well, bisa saja kan? Nah, setelah dekonstruksi ini selesai dilakukan, maka kita dapat menciptakan rumusan masalah yang akan dikembangkan pada brand development. Misal, bagaimana cara Nyi Roro Kidul menjadi cerita legenda untuk edukasi wisata? Nah, itu rumusan masalahnya. Itu rumusan masalah yang muncul nanti ketika kita sudah mendekonstruksi suatu nilai kearifan lokal menjadi nilai yang baru yang bisa kita angkat seperti itu. Lalu contohnya bagaimana Tiban menjadi tradisi yang mengembangkan karakter laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Contoh saja. Nah, setelah mendapat rumusan masalah yang tepat, berikutnya kita mencari target audiens potensial. Nah, di sini baru kita cari target audiens menurut keyakinan saya. Karena kalau kita cari target audiens dulu, baru kita dekonstruksi, nanti kita tuh seperti mencocok logikan medianya supaya dekonstruksi kita tuh pas gitu loh ya. Tapi ketika kita mendekonstruksi terlebih dahulu, kita benar-benar mendapatkan core point-nya. Lalu kan ini kan untuk si target audiens ini kan tidak ditentukan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tentukan sendiri, ini sejauh pengetahuan saya ya. Jadi target audiens ini tuh baru muncul di sini setelah kita mendapatkan si dekonstruksi kearifan lokalnya. Nah, lalu kita end up dengan 3 produk verbal. Yang pertama adalah dekonstruksi kearifan lokal,
rumusan masalah dan identifikasi target audiens ya. Itu tadi. Nah, produk verbal ini akan kita lanjutkan pada brand development. Brand development. Jadi kita sudah tahu core value-nya apa yang ingin kita angkat, kita sudah dapat lah gitu ya, poin utamanya apa. Nah, sekarang masuk ke proses ke 1 2 3 4 dari design thinking, yaitu ideate. Ini ideasi. Ini adalah proses yang paling panjang, paling melelahkan ya. Dikatakan menghasilkan sebanyak mungkin ide untuk mencapai solusi atau hasil rumusan masalah yang dibuat dengan mind map untuk mencari untuk membuat prototype. Oke. Dengan mind map ya, sebenarnya mind map bisa, tapi aku akan jelaskan dengan tulisan-tulisan yang lebih sistematis saja supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita kan tadi terakhir sudah dapat 3 produk verbal: dekonstruksi, nilai kearifan lokal, rumusan masalah, dan target audience. Oke. Pertama, ideate. Kita riset target audiensnya dulu ya. Kita harus mengenal target audiens kita dulu. Nah, riset target audiens itu ada 4. Geografis, psikografis, demografis, sama behavior, consumer journey ya. Riset ini diperlukan untuk menentukan media yang tepat. Nah, kalau untuk yang demografis, psikografis, sama geografis itu aku belum dapat penjelasan yang lengkap, aku belum nyari. Tapi untuk consumer journey kita kan sudah pernah dapat penjelasan ya dari Pak siapa namanya, mohon izin. Oke, lanjutin lah. Terima kasih Bapak dosen. Consumer journey adalah pencatatan keseharian konsumen, target audience untuk menemukan point of contact. Nah, tadi kan point of contact dari budayanya tuh. Sekarang point of contact dari audiensnya. Kalau tadi point of contact itu tuh dari kegiatan orang melakukan kearifan lokal dengan sesuatu elemen di kehidupan sehari-hari apa saja. Nah, kalau point of contact di sini adalah audiens dengan media-media seperti itu. Seperti di sini consumer journey, oke, dia punya 3 point of contact, lalu kita bisa ideasi lebih banyak ke sejumlah media, seperti itu pengembangannya ya. Aku harap teman-teman sudah paham lah. Nah, di sini brand strategi ini yang mau saya jelasin. Untuk bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditemukan pada proses sebelumnya, brand strategi dibutuhkan. Dalam buku Designing Brand Identity ya, brand strategi merupakan sentral penggerak, ide pemersatu yang berada dan berefek pada kebiasaan, perilaku, dan gaya komunikasi suatu brand. Oke, brand strategi berguna untuk membangun visi, misi, mencerminkan detail kebutuhan konsumen dan persepsi konsumen. Bingung? Oke, sabar. Singkatnya, nanti dari brand strategi itu jadinya adalah visi dan misi. Visi adalah to become what, untuk menjadi apa, dan misi adalah untuk melakukan apa. Nah, dari sini visi itu bisa jadi ke aksi, bisa turun ke ekspresi, lalu ke pengalaman audiens. Jadi ini kayak ibaratnya adalah mercusuar untuk kapal-kapal ya. Mercusuarnya adalah brand strateginya, adalah visinya. Lalu kapal-kapalnya adalah seperti bagaimana logonya terlihat, bagaimana maskotnya dibentuk, bagaimana gaya komunikasinya berjalan, seperti itu. Nah, brand strategi ini kita harus fokuskan pada bagaimana konsumen nanti ingin melihat kita, bagaimana kita ingin konsumen melihat brand ini, seperti itu. Nah, untuk brand positioning ini juga penting. Tadi kan kita sudah membahas misinya ya, strategi dari brandnya. Nah, dari brand strategi ini di bawahnya juga kita ada brand positioning.
aku jelasin, mengetahui kedudukan brand pada skema relasi brand yang lain. Tapi pada kasus VB ini menarik karena kita topiknya semuanya sama. Dan kemarin saya juga tanya, Pak Kadek namanya, Pak Kadek, terima kasih Bapak Kadek. Nah, saya tanyakan ke Pak Kadek bahwa sebenarnya kita di sini tuh tidak berkompetisi, tapi kita mengisi kekosongan ruang pada cakupan peran kearifan lokal seperti itu. Nah, diagramnya seperti ini. Yang paling atas, ke atas mudah dijangkau, yang ke bawah eksklusif atau tidak mudah dijangkau. Yang ke kiri adalah budaya yang pakem, ya, yang masih pure sekali, dan yang ke kanan adalah yang terbarukan. Nah, ada 4 media yang saya pikirkan. Yang pertama adalah yang mudah dijangkau, yang medianya besar tapi budayanya masih pakem. Itu biasanya konten ekspedisi budaya kan. Mereka mengupas budaya yang benar-benar ada di suatu daerah masyarakat. Lalu selanjutnya adalah budaya pakem dan tidak mudah dijangkau, ya. Ini bisa kita bayangkan jika itu adalah cerita kepala budaya, misalnya ada kepala suku di situ, dia cerita sebenarnya ini adalah kearifan lokal yang seperti ini. Nah, itu kan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar daerah situ saja, seperti itu, dan budayanya juga masih pakem. Nah, untuk yang terbarukan tapi juga masih eksklusif adalah story WA ibu-ibu di situ. Nah, misalnya mereka memfotokan suatu upacara kearifan lokal, lalu mereka menguploadnya di story WA seperti itu. Lalu kita berada di peak point-nya, yaitu kita harus menjadi yang terbarukan dan mudah dijangkau. Ya, ingat lagi, kita aimingnya untuk 2 hal, yaitu pelestarian dan juga untuk membungkus kearifan lokal itu dengan wajah yang baru, seperti itu, ya. Sehingga kita harus mudah dijangkau dan kita harus terbarukan. Nah, di brand strategi ini juga ada yang namanya pembeda. Kita harus cari pembeda, membedakan dari media VB yang diangkat dengan media komunikasi visual yang telah ada. Uniknya apa sih? Itu penciptaan alternatif pilihan untuk audiens memilih cara mereka mendapatkan informasi tentang kearifan lokal, seperti itu. Misalnya kita mengangkat media komik, ya jelas media komik tentang kearifan lokal yang membawakan nilai kearifan lokal dengan gaya bahasa yang lebih bisa dinikmati anak muda. Nah, itu kan pembeda. Kan misalnya yang lainnya mungkin untuk ekspedisi budaya itu kan terlalu berat, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita punya media yang lebih mudah untuk diangkat seperti komik, itu ya kita punya pembeda. Lalu competitive advantage, kita punya daya saing, ya, di situ. Komik menjadi pilihan utama sebagai media komunikasi kearifan lokal bla 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 karena anak muda menyukai media komik sebagai sasaran bacaan awam, ya, karena ya nggak mungkin dong anak SMP baca buku etnografi. Mungkin sih, tapi kan ya mikir lah. UVP atau USP, ya, ini value proposition atau unique selling point, I think that's the same. Nilai jual utama, ya, nilai jual utama. Tadi ya sebenarnya ini kayak kombinasi dari pembeda dan competitive advantage, but kita menyatukan itu. Tak hanya memiliki cerita lokal yang relevan, tapi komik ini juga dijual dengan harga jangkau. Semisal, atau yang mungkin lagi kita lakukan adalah komik ini dengan menyampaikan pesan moral yang baik dan kualitas gambar standar industri, ya, karena kan teman-teman semua kan jago gambar, ya. Nah, selanjutnya adalah brand idea. Kita tadi sudah ke brand strategi. Kita tahu sebenarnya posisi kita di mana, kita harus melakukan apa, kita punya visi apa, dan dari visi itu kita bisa turunkan lagi ke apa yang akan kita lakukan dalam mempromosikan brand ini, seperti itu. Nah, lalu brand idea. Brand idea adalah susunan frasa yang mencerminkan keseluruhan arah atau peran dari suatu brand. Sebagai turunan brand strategi, brand idea adalah
asal keputusan dari semua yang terjadi di sebuah brand, dan brand ID harus secara konsisten dan tidak dirubah-rubah. Biasanya bersikap sebagai tagline atau slogan brand yang nantinya diterapkan pada brand signature. Ini yang paling aku suka. Aku baru beberapa hari ini baca lagi buku-buku soal brand development, dan yang aku suka adalah seberapa jenius brand-brand besar dalam menciptakan tagline-nya. Nike as a just do it, Coca-Cola as a happiness in a bottle. It was so brilliant. I couldn't explain it, all of it. Tapi cara mereka menerapkan misal strategi marketingnya, konten-konten iklannya, dan bagaimana itu semua serasi dengan brand idenya, yang mana that just felt brilliant just to hear. Oh, teman-teman harus baca The Brand Identity. That's a wonderful web to serve on. Kalau teman-teman mau cari soal brand dan bagaimana seorang desainer dengan kemampuan brandingnya itu tuh menciptakan sesuatu yang seperti itu. Nah, brand idea ini akan menjadi turunan dari dari pertama visual identity, brand language, sama brand personality. Ya, jadi brand idea itu tuh jadi akar dari semua yang terjadi di brand kalian nanti, ya. Brand idea itu biasanya muncul dari insight, biasanya muncul dari USP, biasanya muncul dari itu sih biasanya, sejauh yang saya tahu, USP sama insight customer, seperti itu. Visual identity, kita bisa ke logo, super grafis, maskot. Nah, dari brand idea yang sama seperti itu. Misalnya brand ID-nya adalah aku colong deh dari Gojek, pasti ada jalan. Itu misalnya visual identity-nya, logonya dia garisnya set gitu, jadi ada jalan gitu. Super grafis, oh ya sama, dari pengembangan logo kan. Nah, terus maskot, oh maskotnya dia punya jalan, oh ya udah maskotnya ada jalannya, misal. Nah, lalu brand language itu bisa ke gaya komunikasi, gaya bahasanya, itu bisa nurun ke copywriting dan ke marketing. Nah, brand personality itu adalah bagaimana brand itu tuh berperilaku seperti itu. Itu nanti bisa ke maskot, bisa ke marketing, atau ke copywriting juga bisa, tapi lebih ke brand language. Nah, itu nanti ya. Jadi visual identity itu nanti juga bisa turunnya ke banyak medianya teman-teman nanti, digabung sama personality seperti itu. Nah, itu dari brand idea ya, dari brand idea. Jadi munculnya itu dari situ teman-teman. Nah, untuk ideate ini nanti kan teman-teman bikin logo, bikin super grafis, teman-teman sudah bisa, teman-teman sudah lulus yang namanya namanya visual identity. Jadi nanti teman-teman buka lagi bukunya, but that's the whole point of apa yang saya bingungkan selama ini, baru saja saya pahami, yaitu define ini loh. Sebenarnya kita tuh secara simpelnya ya menemukan wajah baru lah, ya seperti itu. Jadi untuk linknya ini nanti saya taruh di kolom komen, silahkan teman-teman klik saja, kalian masuk dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang masih bingung ya. Kalau ke dosen jangan. Terima kasih semuanya.